Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dengan nomor NPM 222022215484. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akhlak. Yang kedua, pembagian akhlak. Yang ketiga, pembinaan akhlak. Keempat, Al-Quran, yaitu isi dan sistematikanya. As-Sunnah, fungsi dan artinya. Al-Ijtihad, macam-macam bentuk ijtihad, pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Berikutnya adalah problematika kehidupan antar umat beragama, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang berfungsi untuk melihat apakah perbuatan itu baik atau buruk, sehingga dapat memilih tindakan antara meninggalkan atau melaksanakannya. Ruang lingkup akhlak sangat luas karena menjangkau seluruh tingkah laku manusia. Sedangkan ruang lingkup akhlak meliputi 3 bagian. 1 adalah akhlak kepada Allah, 2 kepada manusia, 3 akhlak kepada lingkungan. Untuk pembagian akhlak sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, adalah akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah, yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi keselamatan umat manusia. Akhlak terpuji adalah semua perilaku dan perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syariat. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, perbuatan yang dilarang syariat yang dilakukan dengan terencana, dengan kesadaran akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah, berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkungan syaitan dan dapat membawa suasana negatif serta merusak bagi kepentingan umat manusia. Berikutnya adalah pembinaan akhlak. Dasar pembinaan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber itu menjadi landasan utama pembicaraan akhlak yang lebih tepat dan konkret sebagai pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Isi pokok dalam Al-Quran sangat lengkap. Semua aspek kehidupan manusia meliputi 1. Akidah. Akidah mengajarkan manusia mengenai keimanan atau kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah sifat yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji ataupun tercela. Yang keempat adalah hukum. Hukum atau syariah. Secara garis besar, hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran meliputi 2, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang kelima adalah tazkir atau peringatan. Tazkir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berupa nikmat surga. Yang keenam adalah tarik atau sejarah. Tarik adalah kisah mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah muamalah. Adalah hubungan manusia hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedelapan adalah dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Berikutnya adalah as-sunnah. As-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang diperhatikan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.
Dengan demikian, as-sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada as-sunnah qauliyah, as-sunnah fi'liyah, as-sunnah takririyah. Berikutnya adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata bersungguh-sungguh, rajin, giat. Kemudian, di kalangan ulama, perkataan ijtihad ini khususnya digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum untuk mengetahui hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad adalah perbuatan menggali hukum syariah dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam syariat. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam upaya mengetahui atau menetapkan hukum syariat. Berikutnya adalah kedudukan ijtihad. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fikih terdapat 2 golongan, yaitu golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Oleh karena itu, wajib mengikuti hasil ijtihad para mujtahid. Adapun perselisihan hukum dalam suatu masalah adalah karena metode ijtihad yang digunakan atau karena berbedanya tingkat kedalaman wawasan para mujtahid terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah golongan berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, hasil ijtihad yang cocok dengan maqasid syariah secara baik dan benar. Sedangkan yang tidak cocok dengan jangkauan hukum Allah maka dikategorikan salah. Golongan ini berasal bahwa Allah telah meletakkan hukum tertentu pada suatu masalah sebelum diijtihadkan. Berikut adalah manfaat ijtihad. Banyak sekali manfaat daripada ijtihad bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang semakin banyak menghadapi permasalahan. Manfaat dari ijtihad antara lain: 1. Setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya secara pasti, sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan-tantangan zaman. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal atau haram. Yang keempat, dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam. Yang kelima, umat Islam menjadi umat yang cerdas, inovatif, dan tidak jumud atau stagnan. Materi berikutnya adalah pengertian sikap toleransi. Secara umum, toleransi dapat juga diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi perlu dimunculkan dari setiap diri individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian. Toleransi sendiri menjadi penting untuk diartikan guna mengawal kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Fungsi dari toleransi beragama. Dengan sikap toleran, seseorang sudah menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang yang dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda. Manfaat dari toleransi sendiri adalah: 1. Menerima nilai-nilai orang lain, membuka pandangan orang lain, menambah pengetahuan, menguatkan rasa nasionalisme, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, menguatkan tali persaudaraan, mendukung pembangunan, menguatkan iman, mendukung pemenuhan hak asasi manusia, mendukung kebebasan berpendapat. Contoh sikap toleransi beragama. Berikut adalah contoh-contohnya. 1. Memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. 3.
tidak melakukan diskriminasi, terutama pada agama minoritas. 4. Tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Kelima, tidak mencela atau merendahkan agama orang lain. Keenam, tidak menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Ketujuh, tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya. Kedelapan, berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka. Kesembilan, menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan hari umat lain. Kesepuluh, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman, maupun rekan kerja. 11. Tetap menolong orang lain yang tengah tertimpa musibah. 12. Tidak merusak tempat ibadah umat beragama lain. Tidak mengganggu ketenangan ibadah yang dilakukan oleh umat beragama lain. Problematika kehidupan beragama. Konflik antar agama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan dari perbedaan keyakinan yang tidak bisa disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di Indonesia, kebebasan dalam menganut keyakinan atau kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2. Isinya adalah kebebasan dalam memeluk agama telah diatur secara jelas dan tidak ada satu pihak pun yang dapat ikut campur di dalamnya. Undang-undang juga mengatur kebebasan dalam beribadah dengan aman sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Berikut adalah upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sedari awal Islam mengajarkan kepada pemeluknya perihal pentingnya menjalin hubungan yang ramah dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Hal ini tidak lain selain sebagai bukti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah merupakan ajaran rahmat bagi alam semesta. Untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi, yang harus dipahami pertama kali adalah kesadaran bahwa perbedaan dalam agama merupakan hal niscaya yang memang tidak bisa dihindari. Bahkan Al-Quran yang mengafirmasi perihal kebebasan tersebut, Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjadi bukti bahwa fakta adanya agama lain tidak bisa dibantah. Memang umat Islam mesti meyakini bahwa hanya ajaran agamanya yang paling benar. Namun dalam konteks relasi bermasyarakat, klaim itu tidak boleh sampai mengganggu, apalagi menegasikan penganut agama-agama lain untuk hidup dengan aman. Selain itu, ayat ini juga menjadi sebuah pesan tentang kebebasan beragama, bahwa Islam tidak mengajarkan pemaksaan. Keragaman agama adalah sebuah fakta yang niscaya dan Islam mendorong umatnya untuk berdampingan secara damai dengan umat-umat lainnya tanpa saling menjelekan. Rasulullah menerapkan nilai-nilai toleransi ini dan jejak yang paling kentara adalah saat dirumuskannya Piagam Madinah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa sikap toleransi antar umat beragama seharusnya menjadi kesadaran bagi semua umat manusia. Sebab dengan toleransi, kerukunan bisa terjalin, kedamaian bisa tercipta di mana-mana, hingga bisa meminimalisir perilaku kontraproduktif terhadap kerukunan antar umat beragama. Selain penafsiran di atas, ada ayat lain yang justru menjadi dalil paling pokok perihal spirit diputusnya Rasulullah SAW, yaitu wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada ayat di atas hendak menegaskan kembali bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menanamkan kasih sayang kepada semua umat manusia, bahkan kepada seluruh alam tanpa memandang latar belakangnya.
Selain itu, yang dimaksud rahmat pada ayat di atas adalah tidak menjadikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam sebagai media propaganda dan pemecah belah umat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.